Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi. Yang terhormat dosen pengampu matkul Sejarah Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Farhan. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Alwi akan menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini adalah masa paling fundamental setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena disinilah pondasi peradaban Islam ditegakkan dan ilmu dijaga dari penyimpangan. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi tantangan besar. Wilayah Islam mulai berkembang cepat, sementara generasi yang langsung belajar dari Nabi satu persatu meninggal. Sehingga maka pendidikan menjadi kunci utama untuk menjaga agama tetap murni dan diteruskan ke seluruh dunia. Dalam presentasi saya pada kali ini, kita akan memahami satu kebijakan pendidikan setiap khalifah, lembaga ilmu yang berkembang, tokoh-tokoh penting yang berkontribusi, dan relevansi bagi pendidikan modern. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, hampir hanya 2 tahun, namun penuh tantangan, yaitu munculnya nabi-nabi palsu dan kemurtadan. Banyak sebagai hafid Quran gugur di medan perang, sehingga pendidikan dan penjagaan Quran menjadi prioritas utama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah keputusan pendidikan terbesar dalam sejarah umat Islam karena menjaga kemurnian Al-Quran dari perubahan, menjadi standar dasar di seluruh wilayah Islam, menjadi kurikulum utama baik di masjid, rumah-rumah belajar. Keputusan ini juga menjadi pondasi seluruh perjalanan ilmu Islam setelahnya. Dengan adanya mushaf, Islam memiliki pedoman baku. Guru-guru Quran dikirim ke berbagai wilayah menjadi struktur pertama dari kesatuan umat. Dan kita lanjut ke masa Umar bin Khattab. Pengembangan sistem pendidikan. Pada masa Umar, wilayah Islam semakin luas dan Persia hingga Syam dan Mesir. Karena itu, Umar mendirikan sistem administrasi yang rapi termasuk pendidikan dengan memberi gaji para guru supaya tetap ingin mengajar para murid-muridnya. 2. Menjadikan masjid sebagai sarana pendidikan dari pemerintah dan membuat kurikulum dasar Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan akhlak. Untuk memperbanyak kultab atau sekolah dasar, kota baru seperti Kufah dan Basrah menjadi pusat intelektual dan melahirkan murid-murid ulama sahabat. Pendidikan pada masa Umar tidak hanya berfokus pada ilmu, juga berfokus kepada pembentukan karakter. Jika seseorang ingin menjadi pemimpin, maka ia harus berilmu dan berakhlak. Inilah yang membuat peradaban Islam menjadi sangat kokoh. Dan pada masa Utsman bin Affan, yaitu standarisasi mushaf. Di masa Utsman, umat Islam sudah tersebar ke banyak wilayah sehingga muncul peradaban dialek. Bacaan Quran. Utsman kemudian menyatukan bacaan menjadi mushaf Utsmani dan mengirim salinan-salinannya ke beberapa wilayah strategis. Dan ini juga menjaga umat dari perpecahan dan bacaan Quran. Penyebaran ulama, banyak sahabat ahli ilmu yang dikirim menjadi guru dan kodi di wilayah baru. Dan persoalan-persoalan kecil mulai lahir di kota-kota besar supaya memudahkan media belajar bagi masyarakat atau murid yang ingin menimba ilmu. Dan pendidikan Islam juga menjadi lebih sistematis dan meluas. Kemajuan ini juga diiringi oleh politik yang melahirkan kelompok sosial baru. Meski begitu, pendidikan tetap berkembang luas dibanding masa sebelumnya.
Dilanjutkan juga dengan masa Ali bin Abi Thalib, yaitu fokus di bidang pendidikan, ilmu bahasa, dan pemikiran. Ali dikenal sangat fasih dan memiliki pemikiran filosofis mendalam. Ia memperkuat banyak ilmu saat di dalam bidang nahwu, pemikiran teologi, dan pemahaman mendalam Al-Quran. Dan disinilah intelektualisme Islam mulai tumbuh dengan sangat pesat. Majelis diskusi berkembang di Kufah, menjadikan kota itu markas besar intelektual Islam sejak awal. Sejak awal banyak tokoh besar lahir di masa ini seperti Abu Aswad, dan yaitu kita kenal sebagai Bapak Ilmu Nahwu. Meski masa kepemimpinan Ali penuh fitnah dalam politik, pendidikan tetap berjalan. Bahkan perbedaan politik justru memicu lahirnya banyak pemikiran yang baru dan menjadi dasar ilmu besar di kemudian hari. Dan kita akan bahas fungsi masjid. Masjid pada masa ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi sekolah, aula pemerintahan, tempat pelatihan pemimpin, pusat kajian keagamaan dan sosial. Masjid juga menjadi jantung pendidikan Islam pada masa Khalifah Rasyidin, yaitu dan metode pendidikan, hafalan Al-Quran dan hadis, talaqi, yaitu belajar langsung dengan guru yang bersanad, berdiskusi, dan melakukan praktik langsung dalam kehidupan masyarakat. Dan kita akan masuk ke tokoh-tokoh pendidikan. 3 tokoh besar, yaitu Ibnu Mas'ud, yaitu guru besar Kufah, Mu'adz bin Jabal, yaitu ahli fikih Yaman, dan Ibnu Abbas, yaitu pakar tafsir Makkah. Mereka adalah hasil langsung dari pendidikan Rasulullah dan meneruskan ke seluruh dunia. Presentasi pendidikan masa Khulafaur Rasyidin. Al-Quran terjaga sampai hari ini. Pendidikan merata hingga wilayah baru. Sistem pendidikan mulai terstruktur, ilmu berkembang tidak hanya agama tapi juga sosial. Relevansi masa kini. Pelajaran penting. 1. Pendidikan harus menjadi prioritas negara. Pemerintahan juga harus membiayai guru dan lembaga ilmiah supaya pendidikan tersebut tetap berjalan. Dan juga kita ketahui, tanpa seorang guru, pendidikan tersebut tidak akan ada sama sekali. Maka pemerintah juga harus membiayai guru dan lembaga ilmiah. Dan pendidikan harus menyentuh karakter, bukan hanya teori. Banyak sekali yang sudah kita ketahui, jika guru juga harus menyentuh karakter murid supaya dapat membuat murid suka dengan suatu pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan ilmu agama harus berjalan seiring persatuan umat. Dan inti presentasi, periode Khalifah Rasyidin adalah fondasi peradaban Islam. Di masa mereka lah ilmu dijaga, disebarkan hingga Islam bisa bertahan dan berkembang hingga hari ini.
Dan saya rasa sekian pemaparan dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.